Teman-teman, sekarang sebenarnya Ternate kembali berada di pusat dunia dalam hal ekonomi karena dia mengandung banyak sekali barang-barang tambang termasuk nikel. Apakah kemudian Ternate hanya akan menjadi tempat dan korban eksploitasi? Tentunya Ternate itu tempat orang bernama Alfred Russel Wallace ikut menemukan salah satu bagian penting dari teori evolusi, yaitu yang disebut mechanism of natural selection. Jadi Ternate mengapa bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan begitu? Karena ada keanekaragaman hayati yang luar biasa. Halo, selamat berjumpa kembali di Cerita Marco. Saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku ini, Kota-Kota Indonesia, Pengantar untuk Orang Banyak. Nah, rupanya ada permintaan di komentar untuk menceritakan isi buku ini bab demi bab. Jadi hari ini izinkan saya cerita tentang Ternate. Sebenarnya bab 1 dalam buku saya ini. Teman-teman kalau mendengar kata Ternate kan langsung tahu itu artinya Maluku dan adalah sumber cengkeh. Jadi memang demikian bahwa Ternate, Maluku itu berkembang dan dikenal dunia itu karena cengkeh dan rempah-rempah lain sebetulnya. Dan cengkeh dan rempah-rempah itu adalah betul-betul dapat dikatakan bahan perdagangan utama antara timur dan barat di abad 16 sampai abad 18 bahkan 19. Dan tentu saja itulah asal muasalnya kolonialisme dan imperialisme. Karena orang-orang menjadi serakah untuk berdagang, orang ingin monopoli, orang ingin menguasai seluruh mata rantai perdagangan, ingin menguasai sumber-sumbernya gitu. Dan kita tahu karena itulah bencana dimulai. Jadi rempah, cengkeh menghidupkan ekonomi dunia, tapi lebih banyak tersedot ke Eropa. Dan di Eropa sendiri sudah ada kritik. Misalnya ini menarik loh bahwa di tahun 1667 di dalam suatu karya sastra yang sebenarnya sangat dikenal orang yang disebut Paradise Lost, karangan John Milton. John Milton adalah orang nomor 2 sesudah Shakespeare. Dia menyebut Ternate Tidore. Teman-teman, sekarang sebenarnya Ternate kembali berada di pusat dunia dalam hal ekonomi karena dia mengandung banyak sekali barang-barang tambang termasuk nikel. Karena itu sebetulnya selama 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Ternate dan Maluku Utara itu tinggi sekali gitu. Bahkan di masa pandemi dia masih 2 digit gitu. Sementara kita di masa pandemi itu minus gitu ya di beberapa tempat di Indonesia, tapi tinggi sekali di sana. Nah, menurut saya ini pertanyaannya, apakah kemudian Ternate hanya akan menjadi tempat dan korban eksploitasi dari kalau dulu kolonialisme karena imperialisme Belanda dan sebetulnya bangsa-bangsa lain dari Eropa waktu itu, apakah sekarang Ternate juga akan menjadi korban yang sama? Hanya menjadi tempat eksploitasi meskipun yang eksploitasinya itu adalah negara Indonesia di mana dia menjadi bagiannya. Tapi saya pikir ketika kita bicara suatu tempat, kita kan harus bicara keadaan tempat itu sendiri dan terutama keadaan masyarakatnya. Apakah mereka mendapat bagian yang terbanyak? Apakah mereka sekarang makmur? Itu kita harus melihat sendiri dan membaca laporan-laporan yang di dalam buku saya memang mencatat beberapa hal negatif gitu. Karena pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan inflasi yang tinggi, tapi yang lebih-lebih sangat mengerikan adalah kerusakan alam, termasuk kerusakan laut ya, bukan hanya daratannya. Kalau daratan udah pasti tuh, kalau ditambang ya rusak dia, nggak bisa ditanam apalagi tanah itu bolak-balik. Tapi proses pertambangan itu mengakibatkan pencemaran air melalui sungai ke muara dan ke laut sekitarnya. Dan sudah banyak keluhan yang bisa dibaca juga di bab Ternate ini. Kerusakan lingkungan ini sebenarnya sesuatu yang menyedihkan. Mengapa? Karena dalam sejarahnya sebetulnya Ternate itu tempat orang bernama Alfred Russel Wallace ikut menemukan salah satu bagian penting dari teori evolusi, yaitu yang disebut mechanism of natural selection.
Karena dari Ternate itu Wallis pada tahun 1858-59 menulis surat kepada Charles Darwin, dan surat itu sekarang sangat terkenal di kalangan para ahli evolusi sebagai The Letter from Ternate atau The Ternate Essay, yang isinya sebetulnya Wallis bertanya kepada Bapak Darwin, saya ini berpikir tentang hal ini nih, tentang mekanisme pemilihan atau seleksi alam ini. Apakah Bapak setuju atau tidak? Surat Wallis itu menyebabkan teman-teman Darwin mendesak Darwin agar segera menerbitkan bukunya itu yang kita kenal sebagai The Origin of Species, yang diterbitkan tahun 1859. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah menerima surat dari Wallis. Jadi Ternate mengapa bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan begitu? Karena ada keanekaragaman hayati yang luar biasa. Wallis itu total mengumpulkan sekitar 150.000 spesimen, yang mungkin sekarang 120-an ribu masih ada di British Museum of Natural History di London itu. Sebagian besarnya dari Ternate dan sekitarnya, termasuk Sorong, karena dulu karisidenan Ternate itu mencakup juga kepala burung Papua itu. Nah, kalau kita sekarang dengan tambang dan kelapa sawit merusak alam itu, kita sebetulnya merusak sejarah sangat penting dari Maluku sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menghasilkan teori evolusi. Dan sebetulnya kemungkinan besar masih banyak pengetahuan lain yang kita belum berhasil gali. Semoga tidak rusak. Sekian episode cerita Marco kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa subscribe, kasih tahu teman-teman, dan kasih komentar suka atau tidak suka. Terima kasih, sampai jumpa.